pasti memberikan dampak bagi gaya hidup kita maupun kesehatan mental kita. So, kami dari KOM, kantor Darma yang berarti Taklukkan pikiranmu. Taklukkan pikiranmu. yang bermakna kita harus menjaga kesehatan mental di masa pasca pandemi ini karena mental yang sehat berawal dari diri kita sendiri. Di sini kami akan mewawancarai seorang psikolog dari RSPAL Dr. Rahman Surabaya. Yuk kita ke lokasinya. Check it out. Jadi dong. Selamat pagi Bapak, sebelum kami wawancarai, nama saya Tabiusanan Kalita. Nama saya Darwin Sucipto. Nama saya Edwa Patinoko. Jadi kami akan mewawancarai Bapak mengenai topik kami. Oh tapi sebelum itu kami dari SMA Katolik Stella Maris akan mewawancarai Bapak mengenai topik kami itu Pandemic Awareness and Resilience Mastery yang membahas tentang edukasi kesehatan mental masyarakat di masa pasca pandemi ini. Ya. Sebelum kami wawancara, kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, saya Pak Putro Priyonggo Taruno, saya seorang psikolog di Rumah Sakit RSPAL Dr. Ramelan. Saya psikolog klinis yang selama ini pada masa pandemi kita Pak Putro menangani, bahkan Pak Putro juga jadi pasien. Jadi aku ditanyakan. Ya. Ya, silakan. Pak Putro kerjanya berapa lama udah Pak? Di sini jadi psikolog mulai tahun 2005. Lama ya. Ya, lama. Sebelum jadi psikolog, backgroundnya militer, sampai sekarang aku tetap. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kita mulai sesi bincangnya ya Pak. Ya, boleh. Ya. Cekidot. Nah, saya selama Anda bekerja, apakah Anda pernah mengatasi pasien yang terkena gangguan mental akibat pandemi di masa sekarang ini? Ya. Pernah mengalami dan melakukan edukasi terhadap pasien-pasien yang terpapar dengan virus corona semasa pandemi. Memang mereka yang terpapar pandemi ya pasti terganggu mentalnya, mengingat pandemi itu hal yang luar biasa, yang mana tidak hanya di negara Indonesia tapi ini seluruh dunia. Iya. Lagi penyangan. Menurut Anda, apa pengertian dari gangguan mental dan berikan contohnya? Belum pernah mengalami gangguan, belum pernah merasakan, pernah mengalami stres sudah. Kalau stres mungkin ya waktu pelajaran atau kayak deg-degan. Mentalnya terganggu enggak? Kalau secara mental. Jadi orang-orang yang terganggu mental itu karena tekanannya, ya karena pressure-nya yang kuat, baik itu rasa takut atau cemasnya, sehingga mentalnya terganggu, sehingga bisa mengalami kecemasan, menarik diri, tidak percaya diri, banyak hal seperti itu. Nah, di masa pandemi ini memang waktu itu di tahun 2020 ya, 21 itu lagi pas momen-momen puncaknya seluruh masyarakat itu mengalami tekanan-tekanan seperti itu, terutama apalagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Orang yang sudah terganggu psikologisnya, mentalnya ya dia akan mengalami kebingungan, ada rasa percaya diri, takut akan kematian, ya banyak hal yang seperti itu. Yuk, Masnya tanya apa? Saya juga mau tanya, menurut Bapak, gimana kayak kondisi mental pasiennya atau keluarganya yang pernah terkena COVID gitu, tapi sudah di masa pasca pandemi ini? Ya. Jadi yang jelas baik pasien maupun keluarganya sangat cemas, akan khawatir karena pandemi itu. Karena kenapa pandemi itu dicemaskan? Karena tingkat penularannya itu secepat kilat, menyeluruh, dan banyak
pasien-pasien yang tidak tertolong, ya, sampai terjadi suatu kematian. Dan sini membuat kecemasan seluruh masyarakat, ya, seluruhnya, sehingga tekanan dia, apalagi dia sudah masuk rumah sakit, sehingga dengan adanya pandemi yang ada itu membuat suatu perubahan total, berubahnya situasi, karena situasinya yang berubah sehingga masyarakat itu cepat juga berubah, ya. Karena apa? Karena dengan tingkat kecepatannya dan diskriminatif seseorang terpapar corona, ya, itu sangat memungkinkan. Karena lihat waktu tahun itu Anda masih bisa merasakan bahwasanya kita sekolah baca tidak boleh, salaman tidak boleh, semuanya harus pakai masker. Nah, perubahan-perubahan itulah yang membuat kita semua itu jadi kalah kabur, ya. Terutama di rumah sakit, layanan rumah sakit seluruh Surabaya sebawah itu penuh semua, full semuanya, over. Jadi orang yang sakit itu mau dikemanakan, sehingga mental mereka berusaha jangan sampai jatuh sakit, ya. Karena di situ suatu perubahan yang cepat sehingga membuat kita semakin cemas. Kita nggak bisa kemana, sekolah bisa ditutup, secara agama pun juga berubah, ya, bahkan ibadah juga nggak boleh berdekatan, di gereja tutup, masjid waktu itu karena kecemasan. Begitu kroniknya masa pandemi, ya, sehingga membuat pembelajaran bagi kita semua bahwasanya perubahan-perubahan itu yang membuat kita menjadi bersikap yang berbeda. Kita dulu waktu sebelum pandemi pakai masker kan nggak boleh, yang orang yang sakit aja. Waktu pandemi semuanya jadinya pakai, orang yang sakit. Nah, di situ butuhnya edukasi, pemahaman support secara mental bagi seorang psikolog, memberikan wawasan, memberikan edukasi apa sih sebenarnya pandemi itu dan siapa-siapa yang bisa terpapar. Siapa kira-kira yang bisa terpapar? Semua. Terutama yang sangat berbahaya itu bagi mereka-mereka yang mempunyai komorbid atau penyakit sebelumnya, penyakit yang menyertai. Ada penyakit bawaan, namanya sudah hipertensi, sudah jantung. Nah, itu semakin dia stres, virus itu semakin menyerang dan menyerang. Next, apa lagi? Apakah orang yang terkena gangguan mental di masa pasca pandemi ini pernah mengalami gejala sebelumnya gitu Pak? Kalau gejala itu sebelum dia terganggu itu pasti gejala itu muncul toh. Seperti Pak Putra sendiri kena, satu keluarga itu kena, ya, sudah mulai badannya panas, terus tidak bisa berasa, rasanya sudah penciumannya sudah kosong. Pak Putra sendiri yang ngalamin, mungkin Pak Putra kena itu di awal Juli 13 Juli 2021. Awal dari keluarga dari Nyonya kena, terus akhirnya ke Pak Putra, ke anak-anak yang lebih parah kayak sepertinya Pak Putra, ya, karena usia atau sudah anak-anak yang masih muda masih bertahan, sudah hilang penciuman, makan sudah tidak berasa. Pak Putra bertahan, sudah mentalnya sudah terganggu. Aku nanti kalau ke rumah sakit tambah bagus, tambah apa? Tambah parah karena tambah cemas. Ya. Tapi Pak Putra berusaha bertahan supaya nggak ke rumah sakit. Sudah diuap, maaf ya, minyak kayu putih sudah dimasukkan, itu udah nggak ada terasa. Akhirnya sudah tidak mampu, begitu panasnya sudah tinggi, waktu itu Pak Putra ketemu berapa? 39 tidak berdaya, baik ke rumah sakit. Ramelan sini penuh. Itu pun Pak Putra
dari perawat jaga di depan itu nggak tahu kedatangan kita siapa, kita datang itu bilang menolak itu artinya apa? Sudah penuh. Akhirnya tetap kita jalan. Ada beberapa perawat yang mengenali karena kita anggota sini, tetap kita dirawat. Itu Pak dosen kita, ayo. Nah itu pun Pak Putra nggak dapat tempat tidur. Terus gimana, Pak? Masih di kursi. Jadi 5 orang di kursi roda. Ya. Setelah kita masuk ke dalam di IGD full, penuh, mengerikan. Waktu itu Pak Putra mengerikan. Sepanjang jalan menuju Pak Putra ke kamar mandi ya, sepanjang jalan itu maaf ya, jenazah itu banyak, tidak terawat, ngeri pokoknya. Itu yang membuat semangat saya. Saya harus sehat, saya harus pulang. Saya terbangkit, Pak Putra mentalnya bangkit lagi setelah melihat rekan-rekan kita, dokter-dokter, masih muda-muda perawat semangat. Ayo kita berjuang, kita semangat di sini. Padahal di luar sana orang itu tidak berani masuk rumah sakit, betul nggak? Iya, betul. Iya kan? Iya. Tidak berani masuk rumah sakit, tapi petugas medis itu luar biasa. Sudah tanggung jawabnya. Dia menangani orang-orang itu. Itu Pak Putra pun jadi psikolog, tetap meskipun sakit sudah sembuh, sebelumnya ya mengedukasi, kita bertelepon, kita berWA, kita video kan, ayo semangat. Virus ini nggak ada yang tidak bisa ditangani, harus ditangani, mentalnya harus kuat, psikologisnya. Kalau psikologisnya jatuh, semakin stres, imunnya semakin turun. Nah, kalau semakin turun, virus itu rela. Harus semangat, ya. Harus semangat. Ya, tetap kita minum obat. Nanti di sini ada jawaban pola hidup sehat, refreshing, ibadah, makan makanan yang bergizi. Ya, sehingga kita memberikan support kepada keluarganya. Coba dibayangkan, kalau anggota keluarganya masuk di rumah sakit, di rumah, coba bayangkan waktu itu terjadi stigmanya masyarakat ya, wah, panik. Jangan cuma situ, jangan rumahnya, orang antar makannya dicengkelin. Oh, iya, Masih ingat ya? Iya. Ingat. Masukin ke sana, poin. Nah, itu kondisi memang betul-betul suatu, kita yang pernah mengalami, kamu pernah mengalami, itu bisa jadi cerita anak cucu kalian. Bahwasanya kebersihan, kesehatan mentalnya itu perlu dijaga. Sebenarnya yang membuat kita kuat, stabil itu imunnya. Makanya pola berpikirnya secara psikologis ya harus masuk. Orang terganggu, orang masuk rumah sakit, psikologisnya sudah terkoyak. Ya toh? Iya, pasti. Termasuk kamu tadi di sini, aduh sakit, hasilnya banyak, benar nggak? Iya. Nah ya itu, artinya sudah terkoyak ya. Ya, sehingga dalam kita melayani orang-orang yang itu kita harus sabar. Kita mensupport, psikolog mensupport, ayo obatnya sudah ada, tetapi kalau stres manfaat nggak obatnya? Enggak. Dari situ tuh pentingnya psikologis seseorang apapun, bukan hanya dengan corona, ya, bukan hanya dengan corona. Apalagi Pak Putra juga konsultannya orang HIV, tambah lagi. Waduh, HIV. Banyak, makanya Pak Putra di atas ini masih nanganin agak lama. Banyak remaja kita ya, maaf ya, yang sudah LGBT ya. Perlu di sekolah-sekolah itu edukasi. Pak Putra kemarin di sekolah mana ya, orang tua itu edukasi. Nah, SMA kelas 1, kelas 2. Kenapa di Poli ini Pak Putra kemarin SMA Surabaya kelas 2, kelas 3. Keren tak? Ya sekarang ya. Jadi terkait dengan peran psikolog di dalam menangani corona sangat dibutuhkan. Memang corona itu memang medis, 90% medis, tapi 10% psikologis juga menentukan. Karena apa? Kalau tidak tersupport psikologisnya, dia stres, dia akan masuk.
Ada lagi? Tanya banget. Tapi biasanya tuh kalau orang yang pernah kena COVID pasti kayak dihindari masyarakat gitu, kayak Iya, dikucilin. Stigma dan diskriminatif itu yang perlu Iya. dipahami masyarakat. Tetapi masyarakat pun tidak bisa disalahkan karena dia ketakutan. Coba Iya. Anda sama teman di masyarakat takut enggak? Takut. Umpamanya temanmu kena yang corona, satu kena itu, kamu menghindar nggak? Ya menghindar Iya, lah. Menghindar, Iya. itu kan adalah cuman menghindarnya tidak begitu juga, harus Iya. dikucilkan. Iya. Makanya perlu edukasi pakai masker, cuci tangan yang bersih, jaga jaraknya, kan seperti itu. Iya. Ya, yang membuat parah itu bukan karena virusnya, ada yang lebih parah. Itu tadi yang mau bilang, stigma dan Minus. Oh, jangan sama dia, jangan lewat kampung itu, jangan di SMA itu. Betul. Betul. Itu dengan siapa? Kamu namanya siapa? Darwi. Arwin, kamu? Shannon. Shannon, kamu? Edward. Nah, Edward, dengan kamu belajar seperti ini di lapangan, ternyata yang belajar itu bukan hanya orang medisnya, masyarakat juga harus belajar dan mengetahui. Makanya ada kalimat bijak ya, tak kenal maka tak Saya. Nah, betul kan? Betul. Sama dulu Pak Putra jadi psikolog, mana nih orang nggak itu? Oh, apa? Tapi nggak ada ya, begitu kita memahami ilmunya, cara pencegahannya, cara penularannya, termasuk corona seperti ini seperti apa. Coba kalau semuanya pada takut, dokternya juga takut, dokternya nggak ada jujuran, terus apa ya? Nyenengin. Enggak, mati semua. Lah ya itu, Iya. ya pasti ada suatu pengorbanan. Cuman, ayo anda masih muda, kalimat bijaknya tak kenal maka tak sayang. Perlu ya, vitamin, minum vitamin, ya pola hidup sehatnya, terutama psikologisnya itu dijaga. Gimana sih cara menjaga psikologisnya? Berpikir Positif. ya lah. Kalau maaf ya, maksudnya begini, semua orang pasti mati. Gak kena virus corona juga mati. Iya. Iya. Tetapi kalau semuanya pada takut mati, terus siapa yang nangani? Lah itu muncul. Nah, ada muncul. Oh iya, aku tak belajar. Ya, itu. Ya, nah kita maka tak. Ya, berpikirnya positif. Kalau perilaku ini diawali dari kita bangun hidup itu sudah berpikir positif, ya di keyakinan kamu kan mengajarkan pasti dapat barokah dan pahala. Coba kalau negatif, udah jelek. Sudah ngeblok dulu secara psikologi, jajak ngomong sudah nggak nyambung. Ya sama kalau kalian tuh sekolah, ada pelajaran yang tidak disukai, pelajarannya semua sama, tapi gak suka sama gurunya. Waduh. Belum. Saya. Masuk gak? Enggak. Masuk gak? Enggak. Kenapa? Karena saraf kita menolak. Lah. Tapi dilihat dulu, waduh gurunya cakep, cantik, wah seneng apa itu tertarik kan gitu. Iya. Nah ya sama dengan kehidupan di situ. Itu yang perlu kamu tanamkan, berpikirnya Positif. kalau positif apa? Jujur. Jujur. Kalau hidup itu tahu hasil akhirnya itu barokah, kamu akan menikmati mensyukuri, senang aja. Belajar yang nggak ada kesulitan. Tapi ini Pak Putra paham seorang psikolog, nggak semua pelajaran yang kamu pelajari itu kamu mampu semuanya dapat 10, enggak. Namanya multi intelijen. Nah, ini matematika bagus, bahasa bagus, olahraganya cek. Iya. Ini api-api, ya language-nya. Nah itu multi intelijen itu setiap umat, setiap manusia punya kelebihan dan Kekurangan. Nah disitulah bagaimana sama terkait dengan jadi apa yang tujuan pokok kita itu tentang penanganan orang COVID itu. Ini punya kelebihannya, jadi imunnya bagus, mentalnya bagus, ya sehat-sehat aja. Ini daya tahan stresnya rendah. Kalau punya masalah selalu terpikirkan, gitu. Iya. Sama stres ya? Sama stres. Enggak. Kalau stres imunnya turun, virusnya itu jadikan satu. Terutama pada orang-orang pasien-pasien yang sudah memiliki komorbid penyakit penyerta.
Sepertinya sebelumnya sudah punya sesek. Ya makin Oh, parah. iya, makin parah. Ya lebih parah, tinggal aja. Ada yang kena jantung. Sudah stres duluan. Wah, stres. Tapi kalau berpikirnya yang positif, ya dah, Iya. udah toh. Ya. Alhamdulillah, yakin Allah Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Loh, keyakinan itu akan membentuk virusnya mental. Wali, ini nggak bisa dimasuki. Iya. Ya, sebenarnya bukan hanya penyakit corona aja, dengan penyakit lainnya sama. Cuman yang membedakan virus corona itu satu, kecepatan penularannya, dua, stigma dan diskriminasi. Coba kalau yang kena penyakit meninggalnya karena corona, oh anaknya itu kena, Iya. ya bener ya. Iya. Sama tahu kalau di sebelum corona ada pasien kejiwaan, jangan di. Ayo pertanyaan apa lagi tentang ngobrol? Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan buat ngurangin dampak dari COVID-nya, Pak? Di sini sudah tak jawab. Buat kamu ada bahwa secara fisik ya beraktivitas, Olahraga. olahraga. Ya olahraganya Ringan-ringan. untuk menjaga stamina, bukan untuk prestasi. Kalau memang di atlet ya silakan. Iya. Ya, jangan kita, wah itu atlet itu ya kena aja, kena corona ya banyak, yang terpapar, yang terbawa ya juga banyak. Tapi olahraga yang seimbang. Apa olahraganya sukanya? Iya, Pagi. badminton lah. Ya, jogging. Dari jogging pagi, bisa. nah secara fisik, ya dari fisiknya bisa dengan kamu berolahraga, latihan pernapasan, yoga, kan bisa. Yang kedua bisa dengan konsumsi makanan yang bergizi, gizinya yang seimbang. Ya, Iya. gizi, karena gizi itu membuat meningkatkan Imunitas. apalagi nggak kalah penting selain gizi, banyak Istirahat. istirahat itu paling peran utama itu istirahat. Ya kan? Iya. Orang hidup itu satu hari normal berapa tidurnya jam? 6 sampai 8 jam. Iya, 8 sampai 7 sampai 8 jam. Coba kalau kurang tidur, kadang mana anak muda kayak kamu masih panogi. Yang satu masih ya saya yakin kamu pasti main itu. Ya, kalau sehari sesekali sih tidak apa-apa. Kalau tiap hari tidurnya hanya 3 jam 4 jam kira-kira kurang nggak jam istirahatnya? Kurang. Nah itu yang membuat orang itu imunnya Turun. bisa jadi karena makanan ya, makanan yang gizinya tinggi sudah pasti. Jauhi kebiasaan dulu. Apa kebiasaan dulu? Kalau kamu nggak Overthinking. merokok ya main kita. Oh, Iya. Ya lah, begadang larut malam, udah nggak perlu. Apa sih kalau main game itu dapatnya apa sih? Biasanya mungkin cuma dapat ranknya tinggi gitu-gitu. Terus ngaruh nggak dengan nilaimu sekolah? Enggak, Pak. Nah sekarang tugas tanggung jawabmu Sekolah belajar. Sekolah belajar. belajar, berarti kan salah dengan tujuannya. Ya boleh ke game itu kalau di jam-jam kosong, malam minggu libur boleh. Kalau jam-jam kerja ini hari kerja, hari-hari sekolah ya belajar lah. Itu kadang-kadang yang membuat siswa-siswa yang satu dengan lain nggak berhasil di situ. Kuncinya yang faktor situ. Selama ini faktor nangani mahasiswa kedokteran yang kurang berhasil, dan bukannya kedokteran ya semuanya mahasiswa sih lihat di situ. Karena dia tidak punya tanggung Jawab. apalagi di kemarin kegiatan dengan corona, masih corona main game, pulangnya lambat tidur, kayaknya nggak keluar rumah tapi kegiatan buruknya merokok, alkoholik, bisa memanjakan diri kamu nyantai, berenang atau outbound, boleh menonton TV, film yang kamu suka. Iya. Rajin-rajin mencari informasi, itu yang penting itu ya, untuk menghindari corona. Tapi sekarang kan corona sudah nggak ada, Iya. tapi tetap virus di mana-mana ada. Ada. Sudah namanya aja yang berbeda. Jadi yang
antisipasi tadi itu ya tetap dijaga kalau ingin sehat. Ya, jangan merasa aku masih muda Pak Putro, banyak masih muda pada tumbangan juga banyak. Ya, Ya. ya secara usia memang ya faktor U yang duluan yang usia tua, tapi enggak juga. Ya. Apalagi Maaf, kami izin untuk menanyakan hal ini. Bagaimana kondisi kesehatan psikis Anda sebagai seorang psikolog yang menangani pasien di masa pasca pandemi ini? ya, jadi psikolog di saat menangani waktu itu ya sama aja. Mau psikolog juga Sia. Manusia. Ah, bener loh. benar. Dokter juga Sia. Siap. Ternyata Pak Putra waktu kena pandemi juga kena juga. Iya. Iya toh? Iya. Artinya sama, bukan karena tapi bagaimana sebagai seorang psikolog yang sudah paham akan pencegahannya ya harus dilakukan. Yang tahu parameternya ya harus dilakukan. Yang membuat kita menjadi mudah terpapar sakit itu karena apa? Karena apa Pak? Pikiran. Karena pikirannya tidak bisa memanage. Ya, Pak Putra jadi psikolog senang-senang aja. Zoom webinar dengan pasien-pasien yang di ruangan, coba ayo jangan lupa minum obat terpenuh, kamu masih ditunggu di rumah anak istrimu atau kamu ditunggu bapak ibumu. Ya enggak? Iya. Lah ya itu. Ya. Karena kalau sudah jatuh di rumah sakit itu bangkit psikologisnya itu enggak gampang. Ya sebab Pak Putra Panis itu dulu kan gini, pada waktu itu orang meninggal di rumah sakit di Ramalan itu sehari kalau sampai 10-15 orang itu biasa. Kayak mana meninggal. Coba di ruangan terus satu kamar di sebelahnya meninggal. Kaget. Mungkin langsung kayak pikiran masih ya. Mikir, ini Cemas. malaikatnya masih di sini. Iya. Kan gitu, iya toh? Iya. Iya toh? Nah makanya itu dijaga psikologisnya tetap sehat, menjauhkan diri dengan orang-orang yang karena situasi saat ini memang cukup memilukan. Artinya itu cukup kita waspadai bahwasanya di saat-saat itu memang kredit. Pak Putra yang saya ceritakan pas kamu tanya mau wawancara Pak Putra seorang psikolog jadi pasiennya juga. Loh iya, Pak Putra waktu masuk di UGD itu ya nggak salah kan? Tindakannya begitu banyak pasien itu ada yang gitu lah, gitu tuh nggak ngeri. Begitu Pak Putra jam 9 masuk, jam 2 itu ada tindakan disuntik langsung gitu. Jam setengah 5 Pak Putra berpikir ini aku masuk surga masuk neraka ya. Begitu matanya buka, alhamdulillah ya Allah masih diparingi kesempatan itu. Saya harus semangat, saya harus pulang. Saya harus mau makan, waktu itu nggak bisa makan. Nggak bisa, nggak selera. Padahal Pak Putra ngasih tahu anak-anaknya, apapun yang terjadi harus dimakan. Nah begitu saya yang marah, makan itu nggak ada seleranya. Nafsunya turun. Ketakutan sudah mulai bermunculan, kita terus semangat. Padahal maaf ya Pak Putra suka ini sakit gini enak itu makan mie rebus yang hangat-hangat agak pedih kan enak ya, mie godok ya Bu ya. Ya. Sudah dipesan dihidangkan dilihat dong, nggak bisa masuk makan ya Allah. Tiga doang kenyang. Ini padahal kalau nggak makan ini bisa terangkat ke atas ya. Lewat. Mola makanya itu membangkitkan psikologisnya kayak gitu itu. Pernah Pak Putra gitu, ya gitu banyak. Nggak mau makan, ayo kalau kamu nggak makan mau ikut rombongan yang sebelah sana itu nggak, aku takut ayo makan gitu. Harus didorong, harus disemangati. Di situ itu, Pak Putra ngalami sendiri subhanallah. Jadi, ya itu nikmatnya jadi sih. Kalau Pak Putra senang kan.
Ada lagi mau tanya? Aku mau tanya kalau di masa pasca pandemi ini COVID-19 tuh penyebarannya masih ada atau enggak? Terus mental yang sehat itu ada hubungannya sama gaya hidup yang sehat enggak, Pak? Nah, itu kalimat bijak itu. Sampai sekarang ya masih ada. Cuma tidak terekspos seperti Dulu. Berarti Wah, tidak dulu kan banyak. ya dengan maaf ya dengan adanya informasi-informasi yang tidak bisa kita pilih, rakyat tambah masyarakat tambah Panik. bingung, tambah panik. Gitu. Iya. Itu Pak Putron di WA itu ada. Siapa yang bisa minta tolong suami saya tidak dapat masuk rumah sakit, seluruh rumah sakit Surabaya nggak bisa semuanya bilang penuh. Akhirnya sore ini itu produknya. Cari O2 nggak gampang, sedikit. Bapak Putra kemarin baru masuk, pulang Pak, penuh. Begitu Pak Putra masuk, penuh betul. Ya saya ceritakan yang produknya, saya itu 5, ya anak dan istri hanya duduk di kursi roda, tapi pada mau apa? Untuk tempat tidur sudah terisi orang semua. Padahal kita jangankan dekat pasiennya situ pegang gini, mau masuk rumah sakit saya takut. Ayo, gak stres kamu? Stres. Stres berat. Begitu Pak Putro ke belakang melewati lorong, ya Allah. Yang mayat-mayat yang sudah gini itu sudah gak ada yang ngopeni, bayangkan. Ya kayak orang namanya sirene rumah sakit di ambulan, ya. Dan rumah di masyarakat ya, coba kalau di masyarakat yang di rumah-rumah, kalau di dekat masjid, berita di masjid aja menakutkan. Iya. Masjid ada pengumuman, assalamualaikum, innalillahi oh sama kan gitu. Ayo, ini besok giliran siapa kan gitu. Ya, aku tuh memang produkan yaitu kalian pertanyaan kamu tadi terkait dengan mentalnya ya pola hidup sehat. Aturi, yakini aturan pemerintah yang dibuat itu. Waktu itu kan ya pro kontra. Ini dibuat-buat ini ya sudah, tinggal percaya tidak, kalau percaya datang ke rumah sakit. Iya. Kalau orang itu punya asumsi itu baik dan sah-sah saja. Siapa yang datang ke rumah sakit. Karena dia tahu di media sosial dia tidak percaya, mana ciumnya gimana. Dia suka dia. Ya. Oke, pola hidup sehat, berpikirnya yang positif thinking, semangat, mengedepankan bagaimana menjaga imunnya. Kunci orang sakit itu di imun. Ya. Untuk meningkatkan imun itu apa saja sih? Salah satunya tidur, berpikirnya yang positif, pola makan, ya, hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, nyantai, bisa mengendalikan dirinya, udah sehat. Itu. Apapun penyakitnya kalau imunnya masih kuat ya kuat aja. Yang membuat kita orang sakit sampai meninggal karena stres daya imunnya menurun. Jadi tugas kita jadi seperti mensupport, ayo mendorong, ya ayo semangat kamu. Ada yang lebih penting daripada virus corona. Apa? Hidup kamu masih dinanti keluarga kamu. Jadi kamu bisa masih dinanti pasangan kamu. Harus semangat kamu. Ya. Coba kalau aduh Pak, aku sakit Pak, aku masih diskriminasi Pak, teman itu gak mau mendekat saya Pak, aduh amblas. Ya, jadi semua untuk menangani waktu virus corona itu secara menyeluruh holistik dari banyak disiplin, bukan hanya obat. Psikolog kalau didorong motivasinya nggak ada obatnya ya nggak bisa, jadi komprehensif menyeluruh. Ya dari sisi ilmu yang ini nyampaikan, spiritual juga nyampaikan supaya kamu tenang berdoa. Kamu apa muslim yang masjid, kamu apa agamamu apa? Buddha kemana? Ke biara. Kamu apa agamamu? Kristen Di mana? ke gereja. Ke gereja. Kamu agamamu apa? Buddha. Hah? Buddha Kenjelan Konghucu. Konghucu ya berangkat ke sana.
menenangkan diri. Jadi di dalam diri kita itu ada spiritual ya. Spiritual itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Agama. Agama itu apa? Aturan. Kalau Buddha kitabnya apa? Tripitaka. Alkitab. Alkitab. Kalau Pak Putra kitab apa? Nah, hidup itu ada aturannya, makanya ikuti aturannya. Kalau umat ini mengikuti aturannya kehidupan, dia akan selamat. Betul tak? Oke, cukup sampai sini ya. Ditanyakan lagi. Kalau suka dukanya apa Pak selama 18 tahun? Ngajar. Suka dukanya di psikolog? Iya. Wah, suka toh. Oh. Dukanya itu sebenarnya secara orang hidup itu kan pilihan, pasti ada suka dan Duka. Pak Putra itu senang, bahagia itu dikala bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya atau membantu dia untuk lebih baik lagi. Bisa sembuh, bisa mengurangi beban. Ini yang paling suka. Karena tanpa menyadari di situ pasti ada imbalan baik secara finansial maupun secara Iman, pahala. secara barokahnya, spiritualnya. Bukannya itu banyak Pak Putra yang jadi psikolog saya, kalau konseling gini nih di tes itu belum bisa memahami, belum menemukan alurnya. Karena menuntut ilmu menyembuhkan itu kan kompetensi, ada kesinambungan. Jadi lebih banyak sukanya menurut pemahaman saya. Karena yang belum terlaksanakan, yang belum kita dapatkan, itu juga suatu proses untuk tertarik di situ. Tertarik. Ini Saya tertarik. Ya, kalau tertarik, misalkan di rumah sakit lembaga itu lihat bakat kelas berapa ini? Kelas 10. 10 itu bebas. 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, itu udah belihat di deteksi bakat Kelas 1 SMA. Iya. Itu bisa diketahui nanti. Biar nanti nggak salah Jurusan. nggak salah pilih. Karena seseorang itu kalau sudah mendalami profesinya ini suka, nggak ada yang nggak pernah, nggak ada yang nggak senang. Nah, seperti siapa ini? Darwin. Erwin. Darwin. Siapa? Darwin. Darwin itu maaf ya, waktu ternyata tipe-tipenya orang yang cenderung terbuka. Terus kamu bekerja di tempat yang tertutup, ya, menyendiri, kira-kira seneng nggak? Enggak. Nah, ya sudah. Kira-kira prestasi nggak? Ya enggak, Pak. Nah, coba kalau Erwin ini terbuka, orang lapangan, maaf ya, mungkin dia pintar bicara. Oh, ini cocok semuanya, jadi psikolog aja hukum, dia kuliah ya senang, pasti prestasi. Karena sesuai bakat dan Nina. tidak ada salahnya kamu mendeteksi dirimu sendiri, mengenali dirimu sedini mungkin. Dengan begitu lebih banyak jalan keluar untuk menjelaskan. Oke, cukup ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Sama-sama, semoga pertemuan kita mendapatkan berkah, bermanfaat buat kalian bertiga. Tetap semangat sekolah, Ya. berkompetisi yang baik, ya. Cukup ya. Ya. Diakhiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Gaya dengan sehat dimulai dari mental yang sehat. Semoga informasi yang kami dapatkan mampu menambah wawasan kalian untuk tetap menjaga kesehatan mental di masa pasca pandemi ini. Oke guys, itu dia wawancara kami dengan Pak Putro yang merupakan seorang psikolog dari RSPAL Dr. Ramon Surabaya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan Share ke teman kalian. bye-bye. Bye-bye.